Oke, di semester satu ya materi pretest yang dimunculkan itu sudah saya rangkumkan materinya ada 10 ya. Dimulai dari unsur, senyawa, dan tabel periodik, masuk ke konsep mol, masuk ke stoikiometri larutan, masuk ke redox dan stoikiometri, energi dan perubahannya, struktur atom, ikatan kimia, struktur molekul, dan teori ikatan kimia, kemudian struktur dan kompleks logam beserta sifat-sifat gas. Nah, bagi kalian yang di masa SMA-nya menyukai kimia, pasti tidak asing dengan materi-materi ini ya, karena ya notabene materi-materi ini emang hadir di SMA, cuman di TPB ini nanti bakalan sedikit diperluas materinya. Maka dari itu kita coba beberapa latihan soal yang ada. Ini salah satu contoh soal yang saya ambil di pretest TPB di tahun 2018. Jadi kita akan coba mengerjakannya secara seri ya, mulai dari nomor satu hingga soal yang terakhir. Baik, ini soal pertama ya. Eh, Kalau kita lihat soalnya ya, ini sederhana. Diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dari unsur kalium gitu, dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19 gitu ya. Nah, kalau kalian ingat tentang struktur atom, atom itu kan dibagi menjadi tiga penyusunnya ya. Ada tiga subatomik. Yang pertama dia tersusun dari proton yang bermuatan positif. Yang kedua dia disusun oleh elektron. Oke, saya lanjutkan. Jadi struktur atom itu tersusun atas tiga penyusun, proton, elektron, dan neutron. Neutron ini yang muatannya netral ya. Dia tidak bermuatan. Nah, proton ini jumlahnya sama dengan nomor atom. Sementara elektron untuk atom itu jumlahnya sama dengan protonnya. Ya, jadi jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya untuk atom ya, karena atom itu netral. Dan untuk neutron, neutron itu bisa didapatkan dengan mengurangkan antara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor masa dan Kak, apa sih yang bagian disebut dengan nomor atom dengan nomor massa ya, yang disebutkan barusan ya? Jadi, kalau kalian buka tabel periodik masing-masing ya, pasti ada suatu simbol X ya, yang di atasnya ada A, kemudian di sini ada B gitu ya. Di mana A di sini merupakan nomor massa, kemudian B di sini merupakan nomor atom. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya nomor atom ini mengindikasikan jumlah proton. Dan kalau dia bermuatan netral, maka dia juga mengindikasikan jumlah dari elektronnya. Sementara untuk mencari jumlah dari neutronnya, itu bisa didapatkan dengan mengurangkan nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau A minus B. Nah, pertanyaannya X ini apa? X ini adalah simbol dari unsur. Ada apa saja unsur ya? Silahkan dibuka tabel periodiknya. Ada 118 macam unsur ya, yang berbeda-beda. Nah, via di sini atom K atau yang biasa kita sebut dengan kalium juga termasuk salah satu unsur gitu. Dengan nomor atom 19. Jadi kalian bisa cek eh, di tabel periodiknya masing-masing ya. Kalium itu nomor atomnya sama dengan 19 dan nomor massanya sama dengan 39. Nah, dengan kata lain, kalau saya punya atom kalium, ini harus diberi konfigurasi. Kenapa? Karena atom kalium memiliki jumlah elektron sebanyak 19 elektron. Bagaimana elektron ini tertata? Elektron ini bakalan tertata pada orbital-orbital tertentu. Nah, susunan dari elektron-elektron ini diatur oleh seseorang yang bernama Hund ya. Jadi dia menyatakan Hund dan Aufbau ya, sehingga namanya nanti menjadi prinsip Aufbau.
Dia bilang bahwasanya elektron itu akan menempati orbital dengan energi terendah terlebih dahulu. Kak, orbital itu apa? Orbital itu adalah ruangan bagi elektron untuk tinggal gitu ya. Jadi orbital itu adalah tempat bagi elektron untuk tinggal. Aufbau bilang bahwasanya eh, prinsip pengisian elektron itu dimulai dari orbital dengan energi yang terendah. Jadi kalau kita gambarkan orbital itu kan ada empat macam, S, P, D, F, yang sudah kalian kenal di SMA ya. Jadi dia bilang 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Ya, sesuai dengan prinsip Aufbau, maka pengisian elektron akan dimulai dari 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, kemudian 3P, 4S, kemudian 3D, 4S, 5S, dan seterusnya ya. Ini aturan dari pengisian elektron. Jadi pun kalau semisalnya nanti saya punya atom kalium ya, karena atom kalium jumlah elektronnya 19, maka dia akan disusun ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pun nanti kalau ada atom kalium yang memiliki 19 elektron, maka pengisian elektronnya juga bakalan mematuhi orbital-orbital ini, gitu. Nah, sebelum itu saya jelaskan bahwasanya orbital itu ada berapa macam ya. Yang wajib kalian kenal itu ada 4 macam ya. Yang pertama ada orbital S, yang dia terdiri dari satu kotak. Kemudian ada orbital P yang terdiri dari 3 kotak. Kemudian ada orbital D yang terdiri dari 5 kotak. Ya, jadi selisih kotaknya selisih dua-dua ya. 1, 3, 5. Kemudian orbital F pun nanti kalian bisa tebak ya. Dia terdiri dari berapa kotak? Terdiri dari 7 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Dan masing-masing kotak itu maksimal terisi oleh 2 buah elektron. Gitu. Berarti dengan kata lain, S ini maksimumnya terisi oleh 2 elektron, P ini maksimum 6 elektron, D ini maksimum 10 elektron, dan F maksimum 14 elektron yang bisa dipegang oleh si orbital tersebut gitu ya. Nah, maka kalau saya punya atom kalium, gimana cara menuliskan konfigurasinya? Yang mulai dari yang paling kecil. Yang pertama, ada 1S ya. 1S maksimal mengemban 2 buah elektron gitu ya. Selanjutnya ada 2S. 2S maksimal juga 2 gitu. Selanjutnya ada 2P. P ini maksimum 6 elektron. Dan terus ke bawah ya, ada 3S. 3S ini 2, kemudian ada 3P. 3P ini terisi penuh juga, kemudian 4 S ya. Nah, setelah ini kita hitung dulu berapa kandungan elektron yang sudah dimuat di sini ya. Di sini kan sudah 2, 4, 10 ya. Ditambah 2, 12, ditambah 6 jadi 18. Sementara jumlah elektron itu 19, berarti cuma kurang satu ya. Sehingga konfigurasi terakhirnya ada di 4s1. Nah, inilah konfigurasi elektronnya. Jadi jawaban yang tepat ada opsi yang B. Eh, D ya. Ya, D. 4s1 belakangnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau berbicara konfigurasi ya, coba kalian perhatikan atom nomor-nomor yang ada di depannya. Ini satu, ini dua, ini dua, ini tiga, ini tiga, ini empat. Nah, dia itu mengindikasikan apa ya? Dia itu mengindikasikan jumlah kulit gitu ya. Jadi ini adalah kulit pertama, ya kulit pertama. Yang nomor dua ini adalah kulit kedua. Yang nomor tiga ini adalah kulit ketiga. Yang ini adalah kulit terakhir. Kulit keempat gitu ya. Apakah ada kulit selanjutnya Kak? Kelima, enam, tujuh ya ada, cuma elektronnya belum ada ya, belum mengisi di orbital itu. Sehingga kalau nanti saya gambarkan sebuah atom ya, mungkin kalian pernah lihat di teori atom ya, bahwasanya atom itu terdiri dari proton, neutron, dan ada elektron yang mengelilinginya gitu ya.
Tapi elektron ini mengelilinginya kan berlapis-lapis ya, gitu ya. Sehingga untuk atom kalium ini ada berapa lapis kira-kira ya? Ada 4 gitu. Karena dia memiliki 4 kulit gitu ya. Jadi dia punya 4 lapisan seperti ini. Nah, ini ya, ada 4 lapisan kulit. Di lapisan pertama ada 2 buah elektron yang menempati ya. Ada 2 buah elektron yang menempati. Jadi anggaplah partikel yang merah ini adalah partikel elektron. Itu di kulit pertama. Kemudian di kulit kedua ada berapa? Ada 2 dan 6, ada 8 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di kulit ketiga juga ada 8 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di kulit terakhir ada 1 buah elektron ya. Di kulit terakhir hanya ada 1 buah elektron. Nah inilah gambaran dari atom kalium. Gitu. Nah nanti kalau gabut ya, di tabel periodik itu kan ada 118 atom. Bisa coba kalian tuliskan satu persatu konfigurasinya dan gambarkan masing-masing kulit itu mengandung beberapa berapa elektron yang dikandungnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di soal nomor 2, pernyataan yang salah untuk unsur selenium dan unsur brom adalah yang mana gitu ya. Ada beberapa opsi di sini ya. Nah, untuk menjawab ini adalah salah satu materi tentang keperiodikan unsur. Untuk menjawab ini, kalian harus ingat-ingat lagi apa yang ada di dalam tabel periodik gitu ya. Kan sebenarnya ilmu kimia itu ilmu yang semuanya tergandung di dalam tabel periodik ya. Jadi ilmu-ilmu yang bahas ya tidak jauh tentang tabel periodik ya. Nah, kalau kalian lihat tabel periodik masing-masing ya, di dalam tabel periodik ada yang kita sebut sebagai golongan, ada yang kita sebut sebagai periode ya. Jangan lupa ya. Ada yang disebut dengan golongan, ada yang disebut dengan periode. Golongan itu tersusun dari atas ke bawah, sementara periode itu tersusun dari kiri ke kanan gitu secara paralel ya. Nah, jadi kalau kita review tentang keperiodikan unsur, ya, ada yang kita sebut sebagai golongan, ada yang kita sebut sebagai periode, ya. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah golongan, ya, golongan itu ada golongan 8 ya, 8 golongan A dan 8 golongan B. Ini golongan 1A, ini golongan 2A, ini golongan 3A. Yang mana Kak? Yang ke bawah ya. Jadi 1A ini hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, dan seterusnya. Golongan 2 ini beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, dan seterusnya. Golongan 3 ini golongan 4, ini golongan 5, dan ini golongan 6. Golongan 7 dan golongan 8. Nah, golongan ini disusun berdasarkan kesamaan sifat. Apanya yang sama? Yang sama adalah jumlah elektron valensi. Nah, tadi kan sempat saya singgung ya, apa yang dimaksud dengan elektrovalensi adalah elektron yang menempati orbital atau kulit terluar gitu. Jadi kalau golongan satu elektrovalensinya itu satu, golongan 2 elektrovalensinya 2, golongan 3 elektrovalensinya 3, dan seterusnya. Sampai 8 golongan elektrovalensinya 8. Makanya dia dikatakan gas mulia karena dia tuh sudah sempurna gitu ya. Elektronnya sudah penuh, penuh karena maksimal yang dimuat tiap kulit ya. Muatan maksimal tiap kulit dari atom itu ya maksimal 8 gitu. Kalau atom gas mulia memiliki 8 elektron valensi ya berarti kan elektronnya sudah penuh menempati tiap orbital yang ada di situ.
Nah, kemudian ada juga yang disusun berdasarkan periodenya. Periode itu ya ini ya, satu, periode dua, periode tiga, jadi paralel ya ke kanan gitu ya. Periode 4, periode 5, periode 6, periode 7 gitu. Periode 8 ya nggak ada, sampai periode 7 saja ya. Jadi kayak hidrogen ini periode satu, helium periode satu, litium periode 2, berilium periode 2, kemudian boron periode 2 dan seterusnya. Periode ini disusun berdasarkan kesamaan apanya? Kesamaan jumlah kulitnya. Jadi kalau periode satu punya satu kulit, periode 2 punya dua kulit dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang tadi ya, yang kalium ya. Kalium itu kan golongan periode 4 ya. Periode 4 berarti harusnya dia punya 4 kulit. Golongan satu berarti harusnya punya satu elektrovalensi. Apakah valid enggak yang kita kerjakan tadi ya? Atom kalium, elektrovalensinya satu ya. Ini ya elektrovalensinya. Kemudian jumlah kulitnya ada 4 terakhir. Ya betul gitu. Makanya golongan itu disusun berdasarkan jumlah elektrovalensinya. Kalau periode disusun berdasarkan jumlah kulitnya. Nah, keperiodikan unsur ya, sifat keperiodikan unsur itu ada 4 jenisnya ya. Sifat keperiodikan unsur ada 4 jenisnya ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, yang pertama ada jari-jari atom. Yang kedua, ketiga, dan keempat adalah energi ionisasi, keelektronegatifan, dan afinitas elektron ya. Nah, kecenderungannya seperti ini ya. Jadi untuk jari-jari atom, kecenderungannya dari kanan ke kiri itu akan semakin besar dan dari atas ke bawah juga semakin besar. Ini kecenderungan untuk apa? Untuk jari-jari atom. Jadi di dalam satu periode dari kanan ke kiri makin besar, dalam satu golongan dari atas ke bawah makin besar. Untuk jari-jari atom. Kemudian ada sifat yang kedua kebalikannya. Di mana kalau dia berjalan dalam periode dari bawah ke atas justru semakin besar, dan dari kiri ke kanan dalam satu periode ini semakin besar. Sifat apa saja di sini? Ada tiga sifat ya. Yang pertama adalah energi ionisasi. Yang kedua adalah elektronegativitas ya. Elektronegativitas. Dan yang terakhir adalah afinitas elektron ya. Afinitas elektron. Ya udah, jadi dengan kaidah ini sudah menjelaskan keseluruhan materi tentang kepredikan unsur. Bahwasanya sifat-sifat dari atom yang bisa diperhitungkan, ya, yang ada trennya, itu ada 4. Jari-jari atom, yang kecenderungannya ke kiri dan ke bawah, dan ada juga 3 sifat lainnya, energi ionisasi, elektronegativitas, dan afinitas elektron, yang kecenderungannya ke atas dan ke kanan. Gitu. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Saya punya atom selenium, yang mana atom selenium ya, atom selenium itu nomor atomnya 34, jadi bisa kita cari di tabel periodik, letaknya di nomor 34, iya, ketemu ya. Dan ada brom. Brom ini nomor atomnya 35, artinya ya tetangganya ya. Nah, mereka terletak apa? Satu golongan atau satu periode, mereka terletak di dalam satu periode ya. Ya, jadi kalau saya gambarkan ulang ya, di sini ada atom selenium dan di sini ada atom brom. Gitu. 34 dan 35 terletak di dalam satu periode. Nah, kalau dia terletak di dalam satu periode gitu ya, berarti jari-jarinya lebih besar mana gitu ya. Nah, kalau saya melihat jari-jari ya, jari-jari yang disimbolkan dengan R gitu ya. Berarti yang di sebelah kiri itu lebih besar karena kecenderungannya semakin ke kiri semakin besar. Maka jari-jari dari selenium itu harusnya lebih besar daripada jari-jari si brom gitu. Tetapi kalau saya ngomong tentang energi ionisasi,
elektronegativitas dan afinitas elektron, si Br ini lebih besar gitu. Jadi energi ionisasinya dari antara Se dengan energi ionisasi dari Br, nah si Br ini lebih besar. Begitupun ke elektronegatifan ya. Energi ionisasi biasanya disimbolkan Ei, elektronegativitas biasanya disimbolkan dengan apa ini? Ini bukan X ya, ini simbol ya. Ini simbol yang cara bacanya Chi. Ya, jadi sama kayak alfa, beta, gamma, ada juga simbol Chi. Ya. Jadi Chi dari Se lebih kecil daripada Chi dari si Br atau ke elektronegatifan Br itu lebih besar gitu ya. Dan satu lagi, afinitas elektron itu biasanya disimbolkan dengan A. Afinitas dari Se lebih kecil dibandingkan afinitas dari si Br. Nah, gitu. Coba opsi yang A. Katanya brom kelebihan satu elektron pada kulit terluarnya dibandingkan dengan selenium gitu ya. Nah, kelebihan elektron itu ya maksudnya elektron valensinya ya. Nah, karena sekarang coba kita lihat elektron valensi masing-masing ya. Berapa elektron valensi dari si Se? Karena si selenium itu terletak di golongan 6, berarti dia memiliki 6 elektron valensi. Sementara si brom, dia punya 7 elektron valensi. Nah, brom katanya kelebihan satu elektron pada kulit terluarnya dibandingkan dengan selenium. Betul nggak? Betul ya. Brom kan lebih banyak elektron valensinya ya. Sebanyak satu elektron. Dan perbedaannya hanya di kulit terluarnya saja. Jangan lupa ya, apa yang disebut dengan elektron valensi kan elektron yang ini loh, yang terletak di terluar ya. Jadi karena si selenium elektron valensinya 6, ya udah di kulit terluarnya ada 6 elektron. Tapi si brom elektron terluarnya itu mengandung 7 buah elektron gitu. Maka brom ini lebih banyak satu elektron dibandingkan selenium, betul kan? Oke, pernyataan pertama valid ya. Kemudian yang B, afinitas elektron Br lebih rendah dibandingkan selenium gitu ya. Afinitas ya di sini ya. Bromin itu afinitasnya katanya lebih rendah dibandingkan dengan selenium. Nah, ini opsi yang salah. Gitu ya, karena yang ditanya adalah opsi yang salah gitu ya. Kemudian selenium memiliki energi ionisasi pertama yang lebih rendah dibandingkan dengan brom gitu ya. Betul ya, energi ionisasi dari selenium lebih besar, lebih kecil, sorry, dibandingkan dengan energi ionisasi dari si brom. Keelektronegatifan selenium lebih kecil dibandingkan dengan brom. Betul juga ya. GSe lebih kecil daripada GBr. Brom memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dibandingkan dengan selenium ya. Brom lebih kecil dibandingkan dengan selenium. Betul gitu ya. Jadi yang salah adalah opsi yang B ya. Harusnya afinitas elektron dari si brom ini lebih besar dibandingkan dengan afinitas elektron dari si selenium. Ya, seperti itu untuk menjawab contoh soal di nomor 2. Ya, kalau ada yang ditanyakan atau terlalu tepat, bisa interupsi ya di kolom chat atau bisa langsung open mic nih. Nah, oke. Kak, kenapa elektrovalensi dari selenium sama dengan 6? Kenapa elektrovalensi dari selenium sama sama dengan 6? Ya, sederhananya saya tinggal lihat dari golongannya ya. Karena selenium terletak di golongan 6, ya udah langsung justifikasi selenium punya elektrovalensi 6 gitu ya. Karena golongan itu menentukan elektron valensi, tapi periode menentukan jumlah kulit. Jadi si selenium ini punya 6 elektron valensi dengan 4 kulit, karena periode 4. Punya 6 elektron valensi karena golongan 6. Si brom
punya 7 elektron valensi dan punya 4 kulit, gitu ya. Jadi penentu elektron valensi adalah dari golongannya. Oke, kalau seperti itu saya lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, sama-sama. Baik, di soal nomor 3 ya, direaksikan dengan larutan KCl ya. Jadi ada informasi bila kalium permanganat, ya jangan lupa dengan tata nama ya, MnO4- ini adalah eh, ion permanganat ya. Jadi kalau saya punya zat atau KMNO4, dia kan bisa terionisasi membentuk K+ dan MnO4-. Ini adalah kation yang memiliki nama kalium dan ini adalah anion yang namanya permanganat ya. Jadi namanya adalah kalium permanganat. Nah, katanya dia direaksikan dengan larutan KCl gitu. Menurut persamaan reaksi berikut ini. Gitu. Jadi saya punya sebuah reaksi, reaksi apa? Reaksi kimia. Ya. Reaksi kimia ini ya sangat dekat kaitannya dengan bab stoikiometri ya, karena stoikiometri emang jantungnya kimia ya. Jadi ada 2 KMNO4 yang ditambah dengan 10 KCl, ditambah juga dengan asam ya, 8 asam sulfat H2SO4. Nah, dia bereaksi membentuk 2 MnSO4 ya, mangan 2 sulfat dan 6 kalium sulfat dan 5 Cl2 beserta dengan 8 H2O. Kemudian reaksi kimia ini ya, reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini ya seluruh reaksi kimia itu memerlukan penyetaraan reaksi ya. Dan kalau kalian lihat apakah di sini sudah setara ya bisa dicek sendiri ya, apakah dia sudah setara, cek aja masing-masing atomnya gitu ya. Contoh, misal yang paling sederhana, misal saya cek atom Cl-nya, di kanan ada 5 kali 2 ada 10 ya. Di kiri ada berapa? Ada 10 juga ya. Oke, sudah setara. Kemudian atom S-nya di kiri ada berapa? Ada 8 ya. Di sebelah kanan atom S-nya di sini ada 2 dan di sini ada 6. 8 juga ya. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang sudah setara. Gitu. Nanti kalau misal belum setara, ya kalian harus lakukan penyetaraan gitu ya. Karena yang namanya perbandingan stoikiometri tidak akan berlaku kalau reaksinya tidak setara. Maka dari itu ya kita harus menyetarakan reaksi di kanan dan di kiri ya. Nah, reaksi yang di kanan nanti kita sebut sebagai reaktan. Reaksi yang persamaan yang spesies yang ada di sebelah kanan kita sebutnya sebagai produk gitu. Jadi ada sebuah reaktan yang direaksikan membentuk sebuah produk gitu. Oh, berarti reaktan ini makin lama akan makin berkurang ya. Sementara produk makin lama makin terbentuk gitu. Nah, massa gas klor yang dihasilkan sama dengan berapa? Berarti yang kita gunakan di sini adalah konsep stoichiometry gitu. Karena yang diketahui di sini adalah jumlah dari KMNO4, ya. Jumlah dari KMNO4 yang ditanya adalah massa dari gas klor, yang ditanya adalah massa dari gas klor. Jadi perbandingan ini dengan ini, ya, ini disebut dengan perbandingan stoikiometri, ya. Stoikiometri. Sama dengan berapa? Kita ngikut aja dengan koefisiennya. Jadi 2 mol dari KMNO4 itu sama dengan 5 mol dari Cl2. Ya udah gitu, sebanding dengan koefisiennya. Jadi kalau saya tahu berapa jumlah
mol dari KMNO4, ya, saya pun bisa menentukan jumlah dari si Cl2. Maka dari itu kita cari mol dari masing-masing dulu ya. Karena diinformasikan adalah kalium permanganat, maka saya bisa cari mol dari kalium permanganat terlebih dahulu ya. Mol itu sama dengan perbandingan antara massa dibagi dengan ml. Ya, berarti kalau saya mencari mol dari KMNO4 kalium permanganat bisa didapatkan dengan massanya 31,6 gram dibagi dengan mR-nya 158 gram per mol. Tiga satuan apa yang saya dapatkan di sini ya? Gram dibagi gram itu hilang, sepermol naik ke atas, nanti saya dapatkan satuannya mol. Nah, ini bisa dihitung dulu ya. Ternyata hasilnya sekitar 0,2 mol ya. 0,2 mol. Nah, sesuai dengan perbandingan ini, kalau ini 0,2 mol, kira-kira Cl-nya sama dengan berapa? Sudah pasti 0,5 mol. Loh, caranya dapat dari mana, Kak? Nah, untuk mendapatkan mol dari Cl2, itu sama dengan kita gunakan koefisiennya ya. Jadi koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui ya. Jadi 5 dibanding 2 dikali dengan 0,2. Nah, ini pun kalau dihitung nanti akan menghasilkan angka 0,5 mol gitu. Jadi inilah bergunanya perbandingan stoikiometri ya. Kita bisa memprediksikan produk yang dihasilkan hanya dengan reaktan yang diketahui saja. Jadi kira-kira yang terbentuk ya Cl2-nya 0,5 mol. Apakah ini jawabannya? Belum. Kan ditanya adalah massanya, bukan molnya. Gunakan persepsi yang awal, kalau mol sama dengan massa dibagi mR, maka massa pindah ruas aja. MR-nya pindah ke kiri ya, jadi mol dikali dengan mR. Jadi kalau saya mencari massa Cl2 sama dengan molnya 0,5 mol, kita kalikan dengan mR-nya. MR dari si Cl2 berapa? Sama dengan 2 dikali AR si Cl. AR itu apa sih, Kak? AR itu ya nomor masanya. Ya. Nomor masanya dari si Cl ya. Coba kalau kalian lihat di tabel periodiknya, Cl itu kan nomor atomnya 17, tapi nomor masanya 35,5 ya, meskipun tidak bulat sekian ya, cuma mendekati 35,5. Ya maka MR-nya sama dengan 35,5 kali 2 atau sekitar 71 gram per mol. Ini yang kita masukkan di sini 71 gram per mol. Satuannya jadi apa, Pak? Ya kalikan aja mol dikali sepermol kan hilang ya, molnya hilang. Jadi satuan yang didapat nanti adalah satuan massa gitu. Ya, ini bisa dihitung dulu ya. Ya, setengah berarti ya. Setengah dari setengah dari 71 ya, berarti sama dengan 35,5 gram. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah opsi yang C. Oke, selanjutnya tidak jauh tentang stoikiometri, masih di topik yang sama ya. Di sini ada seng dengan rumus kimianya Zn, AR-nya 65,5, itu dapat diperoleh Kak 71 gram tadi dari mana ya? Ya, 71 ini dari mana? Ya, MR ini kan massa molekul relatif. Kalau AR massa atom relatif ya. Karena molekul ini dibentuk dari atom, ya udah berarti MR-nya bisa didapatkan dengan 2 kali AR dari si Cl. Berarti sama dengan 2 kali AR si Cl berapa? Ini AR-nya 35,5 gram per mol. Jadi kalau dikalikan 2 kan jadi 71 gram per mol.
gitu ya. Begitupun ini. Kenapa tadi KMNO4 disebut MR-nya sama dengan 138 gitu. Ya bisa kalian hitung ya. MR dari KMNO4 itu kan sama dengan AR dari K ditambah AR dari mangan ditambah 4 kali AR dari oksigen gitu. Sekarang buka tabel periodiknya masing-masing. Kalium itu 39 ya. 39. Kemudian mangan itu 55 dan 4 kali oksigen itu 16. Semuanya dalam gram per mol. Ini pun kalau dihitung pasti menghasilkan angka 158 gram per mol. Gitu ya. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya ini ada reaksi juga stoikiometri ya, harusnya prinsipnya sama ya. Jadi zinc dapat diperoleh dengan mereduksi ZNS melalui dua tahapan reaksi berikut ya. Jadi tujuannya kita mau mendapatkan zinc dengan cara mereduksi ZNS. Berarti ZNS ini ya prekursornya, ya bahannya yang digunakan untuk mendapatkan zinc. Nah, langkahnya ternyata ada dua tahapan ya. Tahap pertama, ya, ZNS ini kita reaksikan dulu dengan setengah O2. Baru dia akan berubah menjadi ZNO dan SO2. Sebelum lanjut ke tahap 2, apakah tahap satu ini reaksinya sudah setara? Gitu ya. Kalau belum, kita harus setarakan. Kalau sudah setara, oke, udah. Gitu. Apakah di tahapan pertama ini reaksinya sudah setara atau belum gitu ya? Nah, caranya ya udah kita cek atom penyusunnya masing-masing gitu. Pertama, di sini atom zinc-nya ada satu, di kanan pun satu. S-nya di kiri ada satu, di kanan ada satu. Oksigennya ya, di sini ada berapa? Oksigennya di sini ada sebanyak setengah dikali dua, satu ya. Sementara di kanan oksigennya ada tiga. Maka supaya menyetarakannya ya ini diganti ya. Diganti dengan 3/2. Ini kalau diganti 3/2, ya reaksinya menjadi setara ya. Oke. Soalnya 3 kali 2 kan, 3/2 kali 2 kan 3 ya hasilnya ya. Baru kita lanjut ke tahap yang kedua. ZNO ditambah dengan CO akan berubah menjadi Zn dan CO2. Makanya katanya dia pengen mendapatkan zinc melalui dua tahap. Jadi ZNS ujungnya dirubah menjadi Zn gitu. Apakah ini setara? Sama langkahnya ya. Kita cek atom zincnya di kiri satu, di kanan satu. Oke. Karbonnya di kiri satu, di kanan satu. Oke. Oksigennya di sini satu tambah satu dua, di sini dua. Oke, sudah setara. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kasus ya, katanya pada pengolahan ZNS sebanyak 8,75 kilogram, katanya didapatkan Zn sebanyak 3,28 kilogram. Yang ditanya adalah persen pengolahan logam Zn. Berarti yang ditanya di sini adalah persen yield atau biasanya disebut dengan persen kemurnian ya. Kadang disebut juga dengan persen kemurnian. Gimana cara mendapatnya? Cara mendapatnya sama dengan massa di eksperimen dibagi dengan massa sesuai dengan teori dikalikan dengan 100. Ya, satuannya ya dalam bentuk persen tentunya. Ya, satuannya dalam bentuk persen gitu. Kemudian, Kak, massa eksperimen itu apa? Massa teori itu apa gitu ya. Nah, tadi kan kalian menghitung ya. Misal, kalian punya KMNO4 ya, masanya 31,6 gram, kemudian kalian memprediksikan kira-kira berapa massa Cl2 yang terbentuk. Oh, setelah diprediksi, kira-kira dia terbentuk 35,5 gram gitu kan. Nah, itulah massa teori gitu. Kalian menggunakan teori stoikiometri untuk menentukan massa yang kira-kira bakalan terbentuk gitu. Tapi nyatanya ketika kalian melakukan ya, kalian punya zat KMNO4 ditambah dengan KCl ditambah dengan asam sulfat,
Cl2 yang terbentuk ya enggak 35,5 amat gitu ya. Enggak segini juga yang terbentuknya. Nah, itulah masa eksperimen gitu. Nah, di sini masa masa eksperimennya yang mana? Yang ini. Ini adalah masa eksperimen. Masa teorinya nanti kita hitung. Kan kita punya berapa jumlah ZNS ya. ZNS ini sama dengan berapa? Kemudian bisa kita bandingkan dengan ZNO ya. Karena ZNO ini nanti kita bisa bandingkan dengan ZN ya. Sehingga saya bakal punya berapa mol dari ZN. Mol dari ZN itu kita rubah ke massa, itulah massa teorinya. Berarti tugas kita di sini untuk mencari kira-kira sesuai perhitungan berapa massa ZN yang bakalan terbentuk gitu. Kan kalau secara eksperimen sudah dikasih tahu ya, katanya membentuk 3,28 kilogram eh, zinc gitu. Secara perhitungan kira-kira berapa meleset tidak gitu ya. Yang jelas massa teori ini akan selalu lebih besar daripada massa eksperimen gitu. Ya udah, jadi untuk menjawab soal ini harus kita cari pertama kira-kira berapa mol dari ZNS yang terbentuk. Mol dari ZNS yang terbentuk ya, itu sama dengan massa kita bagi dengan MR-nya. Massanya berapa? Ya, massanya 8,75 kilogram. Kita bagi dengan MR-nya, ya, MR dari ZNS sudah ada di sini ya, 87,5. Satuannya gram per mol. 8,75 dibagi 87,5 sama dengan 1/10 ya. Atau sama dengan 0,1 kan. Tapi satuannya apa? Ya, satuannya di sini gram dibagi dengan gram kan hilang ya. Jadi satuannya bukan mol, tapi satuannya kilomol. Ya, satuannya kilomol. Nah, mol ZNS sesuai dengan perbandingan koefisien dia bakalan sama dengan mol dengan ZNO. Loh, kok bisa Kak? Kan 1/1 ya. 1/1 di sini. Sementara mol ZNO sendiri ini bakalan sama dengan mol dari ZN. Kok bisa juga, Kak? Ya, lihat aja di sini kan 1/1. Gitu. Berarti mol dari ZN, oke ya udah 0,1 kilomol. Gitu. Setelah itu baru kita bisa hitung prediksi massa teori dari zinc yang bakalan terbentuk. Ya, kalau mol itu sama dengan massa dibagi mr, maka massa itu sama dengan mol dikali mr. Molnya sama dengan 0,1 kilomol, kita kalikan dengan si AR-nya. AR dari zinc itu sama dengan 65,5. Ya. Satuannya ini kan gram per mol ya. Gram per mol. Gitu. Satuan yang dibentuk jadi apa? Ya mol dikali sepermol jadi hilang sehingga satuan ini didapatkan bukan gram, apa? Kilogram jadinya. Jadi 6,55 kilogram. Inilah massa teorinya, ya. Inilah massa dari teorinya. Jadi dari perhitungan kira-kira massanya didapatkan sekian. Tinggal kita cari persen apa? Persen yield. Berarti persen yield sama dengan massa eksperimennya 3,28 persen kilogram ya dibagi dengan 6,55 kilogram dikalikan dengan 100 gitu. Satuannya dalam persen gitu. Ya udah bisa ketebak kan di sini ya, kilogram dengan kilogram hilang, jadi persentasenya sekitar berapa? Persentasenya sekitar 50%. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah opsi yang B ya, karena 3,28 dibagi dengan 6,55 itu kan setengahnya ya, sekitar 50%. Jadi apa maksud makna persen yield? Maknanya gini ya, kira-kira kalau saya ingin membentuk zinc sebanyak 10 kilogram gitu ya, atau saya pengen membentuk zinc sebanyak 10 mol gitu. Berarti
kira-kira saya perlu ZNS sebanyak berapa? Karena perbandingannya 1 banding 1, ya udah. Kalau saya pengen membentuk zinc sebanyak 1 mol, maka saya perlu ZNS sebanyak 1 mol gitu. Nah, tapi ini nggak bisa. Kenapa? Karena persenjaannya kan 50 gitu. Ternyata kalau 1 mol ZNS tidak membentuk 1 mol zinc, melainkan setengahnya, 50%-nya. 0,5 mol gitu. Nah, inilah persen yield. Jadi, kalau persen yieldnya sama dengan 100%, dampaknya apa? Kalau 100% berarti masa eksperimennya sama dengan masa teorinya. Jadi saya ngitung kira-kira prediksinya dapat berapa. Ketika saya melakukan beneran, dapat itu benar. Itulah percentage yang sama dengan 100%. Tapi itu tidak pernah ada ya di dalam dunia yang kita tempati ya. Jadi percentage itu selalu di bawah 100%. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan di sub soal ini? 65,5 dari mana Kak yang perhitungan? 65,5 ini ya. 65,5 ini MR-nya ya. MR dari si ZNS ya. 65,5. Oh, sebentar. Ini ya, AR dari si zinc di MZN. Ya, ini ya. 65,5 karena mol itu sama dengan massa dibagi MR, maka massa sama dengan mol dikali MR. Molnya sama dengan 0,1, MR-nya berarti kita pakai AR dari ZN 65,5. Masukkan di sini ya. Tiga satuannya kita dapatkan dalam bentuk kilogram. Oke, oke, sama-sama. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Massa garam NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 250 mili air. Yang massa jenis airnya sama dengan 1 gram per mililiter untuk menghasilkan larutan dengan titik didih 100,1 derajat Celcius pada 1 atmosfer, di mana KB air sama dengan sekian adalah berapa? Nah, harusnya ini masih ingat ya. Ini kan materi di kelas 3 kalau nggak salah ya. Materi tentang apa? Tentang sifat koligatif ya. Di mana sifat ini membicarakan bahwasanya suatu sifat itu tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya, melainkan dipengaruhi oleh jumlahnya gitu. Jadi kalau jumlahnya berbeda, maka sifat koligatifnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda tapi jumlahnya sama, ya sifat koligatifnya sama ya. Sifat koligatif ini ada 4 ya. Yang pertama, penurunan titik beku ya, atau penurunan titik beku ini biasanya disimbolkan dengan delta TR. Kemudian ada penurunan tekanan uap ya, tekanan uap atau biasa disimbolkan dengan delta P. Kemudian ada yang ketiga, kenaikan titik didih ya, kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB ya. TB ini asalnya dari boiling atau mendidih. TF ini asalnya dari freezing atau membeku. Kalau P ini asalnya dari tekanan ya, pressure ya. Dan yang terakhir adalah perubahan tekanan osmotik ya.
atau biasa disimbolkan dengan pi atau pi. Nah, ini masuk sifat koligatif yang mana gitu ya? Ini masuk sifat koligatif yang kenaikan titik didih gitu. Kenapa bisa begitu, Kak? Ciri-cirinya ada KB di sini. Ciri-cirinya juga dia katanya menghasilkan larutan dengan titik didih 100,1 derajat Celcius gitu. Berarti ya ini fokus kepada satu sifat saja. Yang mana? Sifat kenaikan titik didih. Ya. Kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB secara eksak bisa didapatkan dengan mengalihkan konstanta kenaikan titik didih dikalikan dengan molalitas gitu. Dan dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff kalau dia larutannya adalah elektrolit gitu. Larutannya apa sih, Kak? Larutannya kan NaCl. Apakah NaCl elektrolit? Iya, dia tuh NaCl itu elektrolit. Kenapa? Karena larutan elektrolit itu ciri-cirinya dia bisa mengalami ionisasi. Apakah bisa NaCl mengalami ionisasi? Ya bisa. NaCl dia kan bisa terurai menjadi Na plus dan Cl minus gitu. Jadi biasanya zat yang merupakan elektrolit itu sebagian besar terbentuk dari ikatan ionik gitu ya. NaCl kan ikatannya ionik, makanya dia larutan elektrolit gitu ya. Maka dia dipengaruhi oleh faktor Van Hoff ya atau I. Faktor Van Hoff itu bisa didapatkan dengan satu ditambah N-1 dikali dengan alfa. Di mana alfa ini merupakan derajat disosiasi yang nilainya sama dengan satu untuk asam atau untuk elektrolit yang kuat. Ya, untuk elektrolit kuat. Apakah garam dapur NaCl itu elektrolit yang kuat? Iya, semua garam itu peristiwa ionisasinya adalah ionisasi sempurna. Jadi dia termasuk elektrolit kuat sehingga alfanya sama dengan satu. Loh, N ini sama dengan apa, Kak? N ini sama dengan jumlah valensi dari ion. Ya, bahasa sederhananya ya, ionnya ada berapa? Ya, jumlah ion sebenarnya. Cuma biar keren dinamakan jumlah valensi ion gitu. Berapa jumlah ionnya ya? Contoh, kalau saya punya NaCl, dia kan terionisasi membentuk satu kation Na plus dan satu anion. Berarti jumlah valensinya sama dengan dua, gitu. Nanti pun kalau ada zat yang lain, misal MgCl2, dia kan terionisasi membentuk Mg2 plus dan 2 Cl minus, gitu ya. Akan membentuk satu kation dan dua anion, ya. Sehingga berapa total ionnya? Ada tiga, karena satu kation dan dua anion, tiga kan? Sehingga valensinya sama dengan tiga. Gitu. Nanti kalau ada AlOH tiga kali, gitu ya. Dia akan membentuk Al3 plus dan 3 OH minus. Gitu. Berapa jumlah valensinya? Karena dia membentuk satu kation dan tiga anion, maka valensinya sama dengan 4 totalnya gitu ya. Ya udah, berarti dari sini berapa faktor Van Hoff untuk NaCl? Berarti sama dengan satu ditambah N-nya sama dengan 2 dikurangi satu dikali alfanya satu ya, atau sama dengan 2 gitu. Nah, kalau KB-nya kan sudah ada nilainya. Nilainya sama dengan di sini ya. Oke, yang belum ada itu adalah nilai dari molalitasnya. Molalitas itu ini salah satu satuan dari konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Suatu suatu satuan yang digunakan untuk menyatakan kepekatan dari suatu zat. Ya, kalian kan tahu kalau kalian punya air minum, misal ya, bandingkan dengan kecap atau dengan sirup. Gitu. Mana yang lebih kental? Kecap atau sirup, Kak? Lebih kental. Maka dari itu dikatakan bahwasanya kecap atau sirup dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau kepekatannya lebih tinggi gitu. Nah, kalau mau dinyatakan dalam angka, kita bisa nyatakan dalam satuan konsentrasi. Contoh molaritas.
atau molalitas ya. Adiknya molalitas itu si molalitas ya. Nah, molalitas ini bisa didapatkan dengan membagi mol dari zat terlarut kita bagi dengan massa dari pelarut ya. Sementara kalau molaritas M yang besar itu sama dengan mol zat terlarut dibagi volume dari larutan ya. Jadi kan sebenarnya di sini saya punya larutan ya. Kan soalnya ditanya berapa massa NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 250 air gitu. Berarti saya punya kan larutan minimal terdiri dari dua penyusun ya. Larutan itu harus terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut ya. Di sini zat terlarutnya adalah NaCl. Zat pelarutnya adalah air gitu ya atau H2O gitu. Ya sama kayak kalau kalian punya larutan gula gitu. Larutan gula berarti zat terlarutnya adalah gula, zat pelarutnya adalah air gitu. Sehingga ya nggak cocok kalau kalian sebutkan teh itu bukan larutan ya. Karena teh itu juga larutan. Zat pelarutnya adalah air, zat pelarutnya adalah ya partikel tehnya gitu, serbuk tehnya gitu. Nah, kalau saya punya zat terlarut NaCl dan zat pelarut air, berarti saya bisa menghitung molalitas sama dengan berarti mol dari zat terlarutnya NaCl-nya dibagi dengan massa dari pelarutnya. Pelarutnya adalah H2O. Di mana molnya harus dalam satuan mol, tetapi massanya harus dalam satuan kilogram. Ini untuk molalitas ya. Kalau untuk molaritas, molnya dalam satuan mol, volumenya dalam satuan liter. Nah ini ya yang dihafal, diingat-ingat selalu ya. Nah lagi-lagi di sini ada mol NaCl. Gimana cara saya mendapatkan mol NaCl? Caranya ya massa massa dari NaCl kita bagi dengan mR dari NaCl ya. Massa dibagi mR kan mol ya. Dibagi dengan massa dari H2O. Nah inilah nilai dari molalitasnya. Massa NaCl berapa yang kita cari, NaCl-nya ini berapa yang kita cari gitu ya. Berarti sebenarnya kita harus mendapatkan I-nya berapa, Kb-nya berapa, delta Tb-nya berapa, baru kita bisa menentukan molalitasnya ini berapa gitu. Nah, selanjutnya kita cari delta Tb-nya berapa sih gitu. Delta Tb itu sama dengan eh, titik didih dari larutan dikurangi titik didih dari pelarut murni. Titik didih dari larutan katanya 100,1 derajat Celcius. 100,1 derajat Celcius. Titik didih dari pelarutnya saja ya. Titik didih dari apa pelarutnya? Air gitu ya. Air itu mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius gitu. Ya kalau dicari data TB-nya berarti sama dengan 0,1 derajat Celcius. Ya udah informasi yang ini kita gunakan untuk mencari molalitasnya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau delta TB itu sama dengan KB dikali M dikali I, maka M itu sama dengan delta TB dibagi dengan KB dikali dengan I. Delta TB-nya dimasukkan 0,1 derajat Celcius, KB-nya dimasukkan ya ini 0,5 derajat Celcius per molal, I-nya sama dengan 2 tadi ya. Sehingga satuan apa yang didapat ya? Derajat Celciusnya hilang, derajat Celciusnya hilang, sepermolalnya naik ke atas sehingga satuan yang didapat ya satuan molal nanti ya. Gitu. 0,5 kali 2 kan ya 1 ya. Berarti molalitasnya sama dengan 0,1 molal. Molalitas ini sama dengan massa NaCl dibagi dengan mR NaCl dibagi dengan massa dari H2O ya. Berarti dari persamaan ini saya tinggal pindah ruas ya untuk mencari massa NaCl-nya berapa ya. H2O-nya saya pindah ke kiri dulu ya. Jadi 0,1 molal kita kali dengan massa dari H2O itu sama dengan massa dari NaCl
dibagi dengan MR dari NaCl. Itu ya. MR dari NaCl-nya juga saya bisa pindahkan ke kiri ya. Berarti massa dari NaCl itu kan berarti sama dengan apa ya? Kalau kita pindahkan berarti kan sama dengan atau seperti ini dulu ya. Langsung kita masukkan nilainya di sini ya. Sehingga yang kita pindahkan angka doang gitu ya. 0,1 molal ini sama dengan massa dari NaCl dibagi dengan MR-nya berapa NaCl? 58,5 ya. 58,5 gram per mol. Kemudian dibagi dengan massa airnya, massa pelarutnya sama dengan berapa ya? Katanya dilakukan ke dalam 250 mili air gitu ya. Tapi kan densitas airnya sama dengan 1 gram per liter gitu. Sehingga kalau saya kan informasinya saya punya nih volume air katanya 250 mili. Berapa sih kalau saya mau rubah ke masanya gitu ya? Ya tinggal 250 mili ini saya kalikan dengan densitasnya 1 gram per mililiter. Mililiter dikali 1/mililiter kan hilang ya. Jadi satuannya sisa gram saja ya atau 250 gram. Jadi kalau untuk air 1 gram air itu sama kayak 1 mililiter ya. 100 gram air itu sama kayak 100 mililiter air dan seterusnya gitu. Berarti volume pelarutnya adalah 250 gram atau 0,25 kilogram. 0,25 kilogram. Nah, molal itu kan sama dengan mol per kilogram ya. Mol per kilogram. Sehingga kalau di kiri ada molal, mol per kilogram di kanan bisa dihilangkan gitu. Sehingga massa dari NaCl yang kita dapatkan nanti ada di sini gitu. Massa NaCl yang kita dapatkan satuannya nanti ya dalam gram nantinya. Massa dari NaCl. Nah, ya udah dari sini bisa kita hitung dulu massa NaCl-nya berapa ya. Ini pindah ruas ke kiri, ini pun pindah ruas ke kiri ya. Jadi bisa kita hitung kalkulator. Nah, hasilnya 1,4625. 1,4625 gram ya. Inilah massa NaCl yang diperlukan ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Ya, seperti itu. Ya, ini salah satu materi di kelas 3 ya. Di kelas 3 SMA. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke soal nomor 26. Prinsipnya masih sama ya, masih tetap di sifat koligatif ya. Jadi kalau kalian baca di sini ya, sebanyak 2 gram dari suatu protein, entah proteinnya apa ya, protein X gitu ya, dilarutkan di dalam 0,1 liter air. Oh, berarti saya punya larutan di sini ya. Saya punya sebuah larutan ya. Ingat, kata saya kan larutan terdiri dari dua komponen. Ada zat terlarutnya, ada zat pelarutnya. Berarti zat terlarutnya ya si protein. Zat pelarutnya ya berarti karena dia dilakukan di dalam air ya. Berarti ya H2O. Tekanan osmotik.
yang dimiliki larutan pada temperatur ini adalah 0,025 atmosfer. Massa molar protein tersebut dalam satuan gram per mol adalah berapa gitu ya. Berarti ini juga membahas sifat koligatif, tapi sifat koligatif yang mana gitu ya. Karena tadi ada 4 ya. Apakah penurunan titik beku? Nggak nyambung ya. Penurunan tekanan uap tambah nggak nyambung. Kenaikan titik didih bukan. Nah, berarti ini membahas tentang perubahan tekanan osmotik gitu ya. Ini kita membahas salah satu sifat koligatif yaitu perubahan tekanan osmotik ya, atau disimbolkan dengan I. Nah, tekanan osmotik itu bisa didapatkan dengan mengalihkan molaritas, dikalikan dengan tetapan gas ideal, dikalikan dengan suhu, gitu ya. Dan dia juga dikalikan dengan I kalau larutannya adalah elektrolit, ya. Apa itu I? Faktor Van Hoff, gitu ya. Berhubung karena kita membahas tentang protein, protein itu adalah larutan yang non-elektrolit, ya. Jadi kita bisa mengabaikan berapa nilai I-nya, gitu ya. Jadi ini bisa kita abaikan, ignore ya, diabaikan. Nah, di sini yang ditanya adalah apanya, yang ditanya adalah massa molarnya ya, MR-nya. Oh, berarti sebenarnya untuk menghitung MR ya, protein ini kan suatu senyawa kompleks ya, yang besar banget gitu ya. MR-nya pasti besar juga ya. Itu bisa dihitung dengan menggunakan sifat ini gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, M itu kan salah satu satuan dari konsentrasi tadi ya. Adiknya kakaknya si molalitas gitu ya. Kalau molaritas itu sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan volume dari larutan. Gitu ya. Hingga dari sini ini dalam satuan mol dan ini dalam satuan liter gitu ya. Jadi sebenarnya Pi molaritasnya boleh saya rubah menjadi N per V gitu ya. Dikali R dikali T. Sehingga volumenya bisa saya pindahkan ke kiri sama dengan nRT ya. Jadi PV sama dengan nRT. Apakah tetap hukum gas ideal yang PV nRT asalnya dari situ, Kak? Ya iya, dari sini asalnya. Gitu. Nah, kemudian mol itu sendiri kan sama dengan massa dibagi dengan MR ya. Gitu. Iya, dari sini PV boleh saya rubah lagi menjadi massa dibagi dengan MR dikali R dikali T. Gitu. Atau PV sama dengan MRT dibagi MR. Iya kan? Atau dari sini bisa saya olah lagi ya. MR itu sama dengan MRT dibagi PV. Nah, seperti itu ya. Ya udah, untuk mencari MR bisa kita masukkan data-data yang diperlukan. M ini adalah massa. Massa dari siapa? Massa dari protein ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 2 gram ya. Udah, masukkan 2 gram. R itu tetapan gas ideal ya. Perlu saya informasikan R itu ada dua nilainya ya. R itu adalah tetapan gas ideal ya. Tetapan gas ideal. Nilainya bisa dua macam ya. Ada yang 0,0823, ada yang 8,314. Apa bedanya Kak? Satuannya berbeda. Kalau 0,0823 satuannya adalah liter atmosfer per mol Kelvin. Kalau yang bawah satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Loh, berarti kapan digunakan itu Kak? Ya. Digunakannya yang atas ini digunakan kalau kita berbicara masalah tekanan, volume, dan suhu. Kalau yang bawah kita akan gunakan ketika kita membahas tentang energi. Ya. Kalau ada kaitannya dengan energi, kita pakai yang bawah. Nah, kalau tekanan osmotik, pakai yang mana, Kak? Pakai yang atas, karena ada hubungannya dengan tekanan, volume, dan suhu. Maka R-nya kita pakai yang 0,0823. Yang satuannya liter atmosfer per mol Kelvin.
Dikalikan suhunya, suhunya berapa? Suhunya ini ya, 27 derajat Celcius. Kalau di Kelvin kan berapa? Di Kelvin kan jadi 300 ya, 300 Kelvin. Dibagi tekanan osmotiknya berapa? Tekanan osmotiknya si ini ya, tekanan osmotiknya 0,025 atmosfer dan kita kali dengan volumenya. Volumenya tuh yang mana? Itu volume larutannya yang ini. Jadi volumenya sama dengan 0,2 liter. Sehingga MR yang saya dapatkan kan satuannya harus dalam gram per mol ya. Harus gitu. Buktikan kalau ternyata hasilnya gram per mol gitu ya. Liter dibagi liter hilang. Atmosfer dibagi atmosfer hilang ya. Kelvin dibagi Kelvin hilang. Satuan yang tetap bertahan apa? Gram dibagi mol. Jadi betul, perhitungan yang kita dapatkan nanti satuannya harus gram per mol. Ya udah, tinggal main kalkulator saja ya. Ya, ternyata dihitung dapatnya 19.680. 19.680 ya. 19.680 gitu ya. Satuannya gram per mol atau bolehlah didekatkan menjadi 20.000 gram per mol. Inilah nilai dari NR-nya. Dia jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi yang C gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, biar saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, perhatikan soalnya ya. Sebuah balon, balon udara diisi dengan gas helium yang memiliki volume sebesar 3.000 liter pada satu atmosfer ya. Di balon udara itu diisi dengan helium yang volumenya 3.000 liter ya. Bisa dibayangkan ya, seberapa banyaknya volume 3.000 liter ini. Makanya ya, balon udara itu bisa sampai mengangkat orang gitu ya, karena udaranya itu besar gitu ya. Jadi ilustrasinya kira-kira gini ya. Jadi ada balon udara ya. Ini bagian
eh ya keranjangnya gitu lah ya. Hanya dia memuat balon udara yang besar gitu ya. Nah, di sini isi dari balon udara itu ya sebenarnya isinya ya helium gitu ya. Kemudian dikaitkan di sini yang bisa membawa orang ke atas gitu ya. Dan kalian ada di sini ya. Ini kalian ya. Nah, kemudian eh, volume balon udara ini 3.000 liter ya. Berarti volumenya di sini sama dengan 3.000 liter. Dan tekanannya itu 1 atmosfer. Tekanannya 1 atmosfer. Suhunya katanya 27 derajat Celcius atau dikelvinkan ya. Jadi 300 Kelvin gitu ya. Pokoknya kalau ketemu dengan suhu apapun jenisnya ya, kelvinkan saja ya. Karena Kelvin itu SI-nya ya, satuan internasionalnya. Nah, ketika balon udara itu naik ke angkasa, tekanannya berubah menjadi 0,5 atmosfer dengan temperatur 23 derajat Celcius. Yang ditanya adalah pada saat di angkasa, volume balon udaranya menjadi berapa gitu. Oke, di sini berarti kita menggunakan hukum gas ideal ya, ideal. Yang saya yakin pasti kalian masih ceket-ceket rumusnya ya. Pasti sangat mudah dihafal ini ya. PV sama dengan nRT. Gitu. Berarti di sini saya punya dua buah kondisi gitu ya. Kondisi yang pertama ketika balon udaranya ini masih masih di bawah ya. Ini kondisi yang pertama ketika dia masih diisi ya. Berarti belum belum terbang lah istilahnya. Ini masih di bawah ya. Dan kalian berdiri di sini ya. Nah, ini kondisi awal gitu ya. Berarti ini kondisinya kita anggap kondisi setelah di luar angkasa gitu ya. Volumenya yang kita cari ya. Jadi awalnya di sini volumenya sama dengan 3.000 liter, kemudian tekanannya sama dengan 1 atm gitu ya. Dan suhunya sama dengan 300 Kelvin gitu ya. Nah, ternyata setelah di atas tekanannya jadi 0,5 atm. Temperaturnya jadi min 23 derajat Celcius. Atau kalau dikelvinkan jadi berapa itu? Ya, berarti 273 dikurangi 23 atau 250 ya. 250 Kelvin. Yang ditanya volume ketika udah di angkasa ini berapa gitu ya. Angkasa ini yang dimaksud bukan bukan di luar bumi ya. Nggak ada ceritanya balon udara terbang sampai sampai menembus atmosfer. Nggak ya. Jadi angkasa ini ya maksudnya mungkin di ketinggian 100 meter sampai 100 200 meter di atas tanah lah. Dia terbang ke sini. Nah, ternyata ketika kondisinya masih di bawah gitu ya. Ya udah kita hitung berapa molnya dulu. Jadi kalau PV sama dengan nRT, maka molnya sama dengan PV dibagi RT kan? Gitu. Masukkan aja tekanannya 1 atmosfer, volumenya 3.000 liter dibagi dengan R-nya pakai yang berapa yo? Pakai yang 8,314 atau pakai yang mana R yang 0,0823 ya. Karena dia tidak ada hubungan dengan energi, maka kita pakai yang 0,0823 ya. 0,0823 satunya liter ATM per mol Kelvin. Nah, dia dikali dengan suhunya 300 Kelvin. Sehingga satuan N yang kita dapatkan di sini ya, ATM-nya hilang, liternya hilang, Kelvinnya hilang, molnya naik ke atas. Jadi satuan yang didapat adalah dalam bentuk mol. Nah, ini bisa dihitung dulu ya. 121,95. 121,95 mol gitu. Nah, kemudian kita cari kondisi ketika dia sudah lari di angkasa gitu ya. Kalau dia sudah lari di angkasa, wait,
Ya, ditunggu ya. Wordnya sedang ngambek. Oke. Oke, kalau dia sudah pindah ke luar angkasa ya, maka hukum gas ideal tetap berlaku. PV sama dengan nRT. Apanya yang kita cari? Volumenya. Berarti volume itu sama dengan nRT dibagi P kan? Masukkan aja nilainya masing-masing gitu ya. N-nya dimasukkan ya, udah kita hitung tadi ya 121,95 mol. R-nya dimasukkan 0,0823 liter atmosfer per mol Kelvin. T-nya dimasukkan ya 250 Kelvin. Dibagi dengan tekanannya. Tekanannya 0,5 atmosfer. Tiga satuan apa yang kita dapatkan di sini ya? Mol seper mol hilang. Kelvin seper Kelvin hilang. Atmosfer dibagi atmosfer hilang. Yang satuan yang tetap bertahan di sini adalah liter. Maka kita bisa dapat volume ketika dia sudah di angkasa. Ya udah, tinggal dihitung. Ketika dihitung ternyata hasilnya 4. Nah, ya hasilnya sama dengan 4999,95 liter ya, atau kita bulatkan menjadi 5000 liter gitu ya. Ya, opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang C. Gitu ya. Jadi ternyata fenomenanya ketika balon udara itu udah naik ke atas gitu ya. Ketika balon udara itu udah naik ke atas ya, ternyata volumenya jadi meningkat gitu. Kenapa volumenya meningkat? Karena disebabkan oleh tekanannya menurun, suhunya pun menurun gitu ya. Kan makin jauh dari bumi suhunya makin turun gitu ya. Sehingga ketika dia di atas balonnya ini lebih gede gitu ya. Nah, ini salah satu ilmu yang bisa digunakan ya. Kenapa balon udara itu tidak diisi sekembung-kembungnya ketika dia berada di bawah gitu. Kenapa? Karena volumenya itu kan berekspansi ketika dia di atas gitu ya. Makanya kalau kalian lihat balon udara yang udah tinggi gitu ya, itu bentuknya ke atas ini ya, kembung ke atas. Sementara kalau balon udara itu masih di bawah, bentuknya ya kayak kayak pipih gitu ya, karena dia tidak diisi penuh. Nah, udah diperkirakan ya, ketika dia terbang tinggi, volumenya akan berekspansi gitu ya. Jadi volumenya meningkat ternyata dari 3000 liter jadi 5000 liter gitu ya. Jadi ya mungkin ada beberapa dari kalian ya nanti kalau misal mau naik balon udara gitu ya, daripada gabut mungkin mending dihitung ya. Dihitung aja perubahan volumenya ya ketika di bawah ya dibanding dengan di atas gitu ya. Kalau bisa challenge sama temannya gitu ya. Kalau misal siapa yang dapat menghitung ini, oke dia tetap di atas. Yang nggak bisa menghitung dia lompat di atas ke bawah gitu ya. Sampai meninggal. Gak ya bercanda ya. Seperti itu. Jadi perubahan volume juga bisa dihitung dari hukum gas ideal ya. Karena hukum gas ideal itu merupakan hukum yang berlaku pada seluruh gas yang sifatnya dinyatakan ideal. Biasanya ciri-cirinya merupakan unsur-unsur yang tidak terlalu besar nomor atomnya. Contoh helium ya. Helium itu kan nomor atomnya 2 ya. Dia si kakaknya dari hidrogen. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika di soal yang ini ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan soal berikutnya.
Kak, kenapa suhunya bisa berubah menjadi 250 Kelvin ya? Karena informasi soal ya. Nah, informasi soal di sini ya, temperaturnya berubah menjadi min 23 derajat Celcius. Atau kalau dirubah ke Kelvin kan 273 dikurangi 23 ya, berarti sekitar 250 Kelvin. Kalau suhu awalnya juga dirubah Kelvin ya, 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Gitu. Ya mungkin kalau penjelasan secara ilmiahnya kenapa di dataran yang lebih tinggi itu suhunya justru semakin rendah gitu ya. Karena ya semakin mendekati ke atas ya, artinya kita semakin mendekati atmosfer ya, sehingga tubuh kita semakin dilindungi oleh atmosfer gitu ya. Kan sebenarnya melindungi dari radiasi sinar ultraviolet dari sinar matahari kan atmosfer ya. Atmosfer itu letaknya di atas gitu ya, nggak nempel ke kerak bumi, nggak nempel ke permukaan bumi gitu ya. Sehingga kalau posisi kita semakin ke atas, kita makin terselimuti oleh ya oleh atmosfer gitu ya. Sehingga kalau kita eh, betul-betul di jaketnya bumi atau di atmosfer ya sinar matahari tidak akan terlalu kerasa bagi kita. Oke, sama-sama. Nah, itu juga penyebabnya kenapa di gunung suhunya lebih sejuk ya dibandingkan dengan di dataran rendah. Karena di pegunungan itu lebih dekat dengan atmosfer sehingga dia lebih terlindungi ya, terlindungi dari sinar matahari. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ion HCO3- katanya bersifat asam maupun basa. Reaksi mana yang menunjukkan sifat basa dari HCO3-? Nah, berarti di sini masuk ke teori asam basa ya. Kita bahas masalah teori asam basa. Jangan lupa dan jangan pernah dilupa teori asam basa itu ada tiga jenisnya. Yang pertama adalah teori dari si Arrhenius. Yang kedua adalah teori dari Bronsted-Lowry. Kemudian yang ketiga adalah teori dari si Lewis. Ya. Nah, masing-masing orang ini ya, dia mendefinisikan asam dan basa sesuai dengan ya teorinya masing-masing gitu ya. Menurut si Arrhenius, asam itu adalah sesuatu yang menghasilkan H+ atau menghasilkan proton. Sementara basa itu adalah sesuatu yang menghasilkan hidroksida ya. Hidroksida itu OH-. Nah, itu menurutnya si Arrhenius. Sementara menurut Dr. Lowry, asam itu ya, asam itu merupakan spesies yang melakukan donor proton. Sementara basa itu merupakan spesies yang menerima ya. Menerima itu berarti akseptor. Akseptor proton. Dan menurutnya si Lewis, asam itu merupakan akseptor dari pasangan elektron bebas atau PeB, sementara basa itu merupakan donor dari pasangan elektron bebas. Seperti itu. Nah, kemudian dari tiga jenis teori ini, mana yang kita pakai untuk reaksi di bawah? Yang kita pakai adalah teori dari Bronsted-Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry ini mengenal antara pasangan asam basa dengan konjugasinya. Kayak apa itu Kak contohnya? Oke, saya contohkan. Misal, saya punya HCl, asam klorida. Apakah betul dia asam? Harus bisa saya buktikan dong. Nah, buktinya seperti ini. Ketika HCl bertemu dengan H2O, dia akan membentuk spesies H3O plus dan Cl minus gitu. Kemudian coba kalian perlihatkan ya, HCl ini kan senyawa yang mirip dengan Cl minus. Nah, berarti senyawa ini adalah pasangan konjugasi. Gitu. Sementara H2O ini kan senyawa yang mirip dengan H3O plus kan.
Nah, berarti H3O plus dengan H2O ini adalah pasangan konjugasinya. Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini ya. HCl di sebelah kiri reaksi, artinya sebelum mengalami reaksi, dia punya satu buah proton. Yang mana, Kak? Ini kan, ini protonnya. Punya H plus. Ketika dia sudah bereaksi, ternyata dia menjadi Cl minus yang protonnya udah hilang. Oh, berarti HCl ini berperan sebagai donor proton. Kenapa bisa begitu? Ya, buktinya setelah bereaksi dia hilang protonnya. Berarti dia itu menyumbangkan proton. Kalau menyumbangkan proton berarti sifatnya adalah asam, ya kan? Donor proton adalah asam. Berarti pasangannya adalah basa, gitu. Basa apa? Basa konjugasi. Nah, sekarang lihat ya, airnya H2O. Dia punya dua proton sebelum bereaksi, setelah bereaksi, nambah satu. Berarti dia tuh si penerima sebenarnya, penerima proton, akseptor proton. Menerima dari siapa protonnya? Menerima dari HCl, soalnya HCl nyumbang tadi. Kalau dia akseptor berarti dia basa, dan pasangannya berarti asam, asam konjugasi. Seperti itu ya. Nah, begitupun misal saya punya reaksi lain. Saya punya NH3 yang dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk senyawaan NH4 plus dan OH minus gitu. Nah, kalau kalian lihat spesies ini kan sangat mirip dengan si ini. Berarti itu pasangan konjugasinya. Setelah itu lihat protonnya. Sebelum reaksi 3, setelah bereaksi, kok jadi 4 gitu ya. Karena jadi 4 berarti dia tuh penerima. Ya, berarti dia tuh penerima akseptor proton. Berarti sifatnya adalah basa. Dan konjugasinya berarti sifatnya asam, tapi asamnya namanya asam konjugasi. Nah, sekarang lihat airnya, H2O. Ini kan mirip dengan si OH min, gitu. Sekarang lihat protonnya, sebelum bereaksi dia dua, setelah bereaksi, jadi satu. Berarti dia tuh telah melakukan apa? Telah melakukan donor proton, berarti sifatnya asam. Berarti OH min adalah konjugasinya sifatnya kebalikannya. Jadi bahasa konjugasi, gitu. Nah, kalau di soal ditanyakan ya, reaksi mana yang bersifat asam maupun basa? HCO3 min katanya bisa bersifat asam maupun basa. Reaksi mana yang menunjukkan bahwasanya HCO3 min ini bersifat basa? Nah, kalau dia bersifat basa, dia kan harus punya sifat ini ya, akseptor proton. Contoh, kalau reaksi pertama HCO3 min ditambah H2O menjadi H2CO3 ditambah OH min. Mana yang mirip? Ini kan mirip dengan si ini. Kita lihat protonnya ya. Di sini satu, di sini dua, gitu. Berarti dia berperan sebagai akseptor ya. Berperan sebagai akseptor dari proton. Sifatnya apa? Sifatnya ya basa. Udah, ini jawaban soal dari yang kita cari. Kalau H2O-nya, H2O-nya harus berkebalikan sifatnya. Coba aja kita lihat protonnya ya. Proton dari H2O di sini ya, ada dua proton. Ketika bereaksi, sisa satu proton. Berarti dia sudah melakukan peristiwa donor proton, sehingga sifatnya adalah asam. Gitu. Berarti ini kan konjugasi dari basa. Berarti sifatnya adalah asam, tapi asam konjugasi. Ini adalah basa, tapi basa konjugasi. Gitu ya. Kalau jawaban yang A betul, coba kita buktikan kalau yang B itu salah. Ya, jadi kalau ada HCO3 min, bereaksi dengan H2O akan melepas CO32 min dan H3O plus. Gitu. Sekarang lihat, ini kan spesies yang ya ini ini kan spesies yang mirip dengan ini ya. Sekarang kita lihat protonnya ya. Di sini protonnya ada satu, setelah dia bereaksi protonnya hilang. Oh, berarti dia sifatnya adalah donor. Kalau donor proton itu adalah asam, tidak menunjukkan sifat kebasaannya. Kak, konjugasi maksudnya apa ya, Kak?
Nah, konjugasi itu maksudnya pasangan gitu ya. Jadi kayak HCO3- ini kan mirip dengan H2CO3. Nah, sesuatu yang mirip ini kita sebut sebagai konjugasi atau pasangannya. Ya, kan teori Bronsted-Lowry ini mengenal asam basa yang selalu punya konjugasinya. Konjugasi itu ya kebalikannya sifatnya. Jadi kalau asam berarti konjugasinya basa sifatnya. Siapa konjugasi dari HCl? Cl-min gitu. Soalnya kan kalau HCl saya gabungkan dengan H3O plus kan nggak ada mirip-miripnya kan gitu. Dan selisih antara asam basa dengan konjugasinya pasti selalu selisih satu proton gitu. Boleh dia melepas atau boleh dia menangkap. Contoh di sini ya, saya punya H2O. Nah, ini kan mirip dengan si H3O plus. Perhatikan protonnya di sini dua, nambah satu, gitu. Berarti ini telah melakukan peristiwa akseptor proton. Sehingga dia dikatakan sebagai senyawa yang bersifat basa. Nah, konjugasi dari asam itu sifatnya basa, tapi basa basa konjugasi. Konjugasi dari basa itu sifatnya asam, tapi asamnya asam konjugasi. Nah, seperti itu ya. Sehingga opsi D itu salah. Kak, itu kalau pakai teori yang lain bisa ya? Bisa-bisa aja, gitu. Contoh, HCO3- ya. HCO3- itu kan kalau menggunakan teori yang Arrhenius, katanya kan basa itu harus harus apa? Menghasilkan OH- gitu ya. Apakah di reaksi yang pertama menghasilkan OH-? Ya iya, basa berarti. Contoh yang B tadi ya. Yang B asam itu kan menghasilkan apa? Menghasilkan H3O plus atau menghasilkan H plus. Apakah reaksi B menghasilkan H plus? Ya iya. Makanya sifatnya adalah asam gitu. Jadi tiga teori itu ya saling mendukung gitu ya. Cuma karena di sini yang ditanya eh, adalah asam basa, jadi yang paling tepat kita menggunakan teori Bronsted-Lowry gitu. Jadi jawaban yang cocok untuk menjawab soal ini adalah opsi yang A. Kalau bisa jadi asam dan basa berarti nyarinya langsung teori kedua ya, Kak? Betul ya. Kalau bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, itu lebih cocok menggunakan teori yang kedua. Nanti sesuatu yang bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa kita namakan sebagai zat yang bersifat amfoter. Jadi amfoter ini merupakan zat yang bersifat asam sekaligus basa. Contoh amfoter yang paling sederhana itu ada zat yang kalian minum sehari-hari. Apa itu? Air gitu ya. Air itu adalah amfoter. Contoh di reaksi HCl ini kan air bersifat basa, tapi direaksikan dengan NH3 air bersifat asam gitu ya. Dan zat yang bisa bersifat asam dan basa itu adalah zat yang kita sebut sebagai amfoter. Teori yang cocok untuk menjelaskan sifat asam dan basa untuk senyawa amfoter adalah teori dari Bronsted-Lowry. Seperti itu ya.
Oke, sama-sama. Oke, baik. Kalau seperti itu ya, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini dulu, dan kita lanjutkan di esok hari di waktu dan tempat yang sama. Tetap semangat semuanya belajar ya, karena kita mulai dengan doa, kita juga akhiri dengan doa, dengan harapan apa yang sudah kita pelajari barusan bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa di dalam hati bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dicukupkan. Mungkin sekian saja bisa saya sampaikan siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga itu bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Oke, silakan meninggalkan ruang Zoom. Oke, sama-sama. Silakan meninggalkan ruang. Waalaikumsalam. Oke Makasih, Kak. kak, Oke, Makasih, Kak. oke kak. Kak. oke, sama-sama.